warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Faris, mahasiswa Teknik Perkapalan angkatan 2018, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Video ini saya buat untuk melengkapi atau memenuhi ujian akhir semester bangunan lepas pantai, mata kuliah bangunan lepas pantai. Oke, saya akan membahas tentang Floating Storage Regasification Unit atau FSRU Karunia Dewata. FSRU Karunia Dewata ini terletak di benua LNG Terminal yang dikelola oleh PT Pelindo Energi Logistik. Oke, berikut ini adalah outline dari presentasi saya, yaitu apa sih FSRU itu, gimana kerjanya, terus GA dari FSRU Karunia Dewata, terus juga resikonya dan keuntungannya itu apa. Nah, dari yang kita akan membahas singkat tentang apa sih FSRU itu. Oke. Singkatnya tuh FSRU adalah kapal penyimpanan LNG yang memiliki pabrik regasifikasinya sendiri yang mampu mengembalikan LNG menjadi gas dan kemudian memasuknya langsung ke jaringan gas. Oke. Nah, FSRU adalah komponen vital yang diperlukan saat transit dan transfer LNG melalui saluran samudra. Oleh karena itu, FSRU dapat disebut sebagai kapal jenis khusus yang digunakan untuk transfer LNG. Oke, gimana sih kerjanya FSRU itu? Oke, FSRU biasanya tuh ditambatkan secara permanen di dermaga. Nah, terus juga LNG di FSRU itu disimpan dengan suhu minus 161 derajat Celcius. Suhu dingin ini membuat kargo LNG dalam keadaan cair hingga dibutuhkan untuk jaringan gas. Jadi LNG-nya ini tetap dalam keadaan cair. FSRU terdiri dari sistem evaporasi, regasifikasi, metering, unloading turret, intake air laut, dan bagian utilitas lainnya. Nah, kita bisa lihat dari grafik ini ada simplified topside, proses diagramnya, terus seawater heating system diagram. Dilihat dari unloading system, terus juga di sini ada LNG send out systemnya, terus vaporization system, dan BOG treatment system. Nah, BOG ini apa sih? Peran utama BOG, kompresor LNG BOG atau boil off gas adalah untuk menjaga tekanan tangki LNG dalam kisaran yang diperlukan. Oke, kita lanjut. Nah, ini regasification system yang ada di FSRU Karunia Dewata. Ini ada mungkin bisa dibilang PNID-nya. Jadi saya akan sedikit jelaskan. Pertama itu LNG dipanaskan dengan propane compact heat exchanger atau bisa dilihat di situ adalah HE1 dan suhunya meningkat dari minus 162 derajat Celcius menjadi minus 10 derajat Celcius. Nah, pada tahap ini natural gasnya udah menguap ya, tetapi suhu ini tuh terlalu rendah untuk dialirkan ke pipa di mana proses ke pipa-pipanya. Nah, di mana proses pemanasan akan dilanjutkan. Nah, tahap selanjutnya gas dipanaskan dengan air laut dalam shell and tube heat exchanger. Nah, itu HE2 kalau di gambarnya, dan suhu itu mencapai 15 derajat Celcius. Tahap pertama tidak menggunakan air karena kemungkinan airnya bakal membeku ketika langsung bersentuhan dengan LNG. Nah, ketika propana meninggalkan penukar panas yang pertama, heat exchanger 1, suhunya tuh kira-kira minus 5 derajat Celcius. Dan itu langsung dipompa ke dalam titanium heat exchanger. Nah, kalau di gambar itu ada HE3, dipanasin dengan air laut hingga 0 derajat, kemudian kembali lagi ke penukar panas LNG HE1. Oke, itu selanjutnya. Nah, ini adalah general arrangement dari FSRU Karunia Dewata. Bisa dilihat di gambar. Berikut ini adalah general arrangement-nya. Saya dapatkan general arrangement ini dari kontraktor dari FSRU Karunia Dewata itu sendiri, yaitu Pax Ocean.
Nah, ini juga ada spesifikasinya, ada main partikular dari FSRU Karunia Dewata. Ada main partikularnya, kapasitinya, panjangnya itu 149,9, breadth-nya 31, tingginya 12,5 dan lain-lain. Kapasitinya juga bisa dilihat. Lalu juga ada mesin safety systemnya, dan juga ada cargo handling systemnya. Nah, dapat dilihat di sini cargo handling systemnya ada LNG cargo pump, BOG kompresor, BOG boiler tank, BOG heater dan lain-lainnya. Terus juga ada regasification systemnya, lalu steam systemnya. Itu ada bagian-bagiannya dan spesifikasinya. Oke. Nah, kita lanjut ke yang keempat, resikonya. Resiko dari FSRU. Oke. Seperti semua proyek industri sumber daya besar lainnya, FSRU memiliki beberapa resiko, tapi kuncinya kita harus mengidentifikasi, minimalkan, dan mengelola risiko tersebut semaksimal mungkin. Nah, LNG ini mengandung energi dalam jumlah besar, namun dalam keadaan cair, dia nggak dapat meledak atau terbakar, hanya dalam bentuk gasnya saja. Semua kapal FSRU atau LNG dilengkapi dengan sistem emergency shutdown atau ESD. Sistem ESD ini diprogram secara otomatis untuk menghentikan transfer LNG dan menutup katup isolasi jika muncul masalah. Oke, selanjutnya advantage-nya. Nah, sebenarnya ada banyak, cuma saya mengambil 3 saja untuk advantage-nya, yaitu cost efektif. Nah, dalam banyak kasus, solusi regasifikasi terapung lebih hemat biayanya daripada solusi berbasis land base. Terus juga untuk time efisiennya, untuk solusi terapung dapat diimplementasikan dalam kurun waktu 1 hingga 3 tahun dibandingkan dengan terminal land base yang biasanya membutuhkan waktu 4 hingga 6 tahun untuk dikembangkan. Terus lalu minimal footprint. Nah, fasilitas regasifikasi di sisi dermaga atau lepas pantai membutuhkan penggunaan lahan yang lebih sedikit daripada terminal berbasis land base-nya tadi, sehingga meminimalkan dampak lingkungan terhadap lingkungan sekitarnya. Oke. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.